Assalamualaikum Sobat Football United. Wow, ada kabar kejutan masih terkait dengan pertandingan menghadapi Chelsea. Dari Manchester Evening News ini gue ambil sumbernya ya, bagaimana konfirmasi skuad yang traveling ke Stamford Bridge. Manchester United membawa 4 penjaga gawang, Sean Elements, Altay Bayindir, Tom Heaton, dan May. Lalu untuk posisi pemain belakang, Luke Shaw, Diogo Dalot, Eden Hazard, Mazraoui, dan Tyrell Malacia. Pemain tengah, Bruno Fernandes, Tyler Fletcher, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Ugarte, dan Casemiro. Lalu untuk deretan penyerang ada Sesko, Cunha, Amat, Zirkzee, Mbeumo, dan Sealesi. Nah, kejutannya ada 2 kejutan menurut gue ya. Nomor 1, gue sudah singgung di video sebelumnya bagaimana Kobbie Mainoo dan Sealesi ini dibawa dalam rombongan ke Stamford Bridge. Artinya Kobbie Mainoo ada peluang besar untuk dimainkan. Sealesi ini merupakan sebuah pengalaman besar juga ya bagi pemain muda ini untuk terlibat dalam sebuah pertandingan tim utama Manchester United. Situasi yang positif sampai dengan sejauh ini. Tapi di kabar selanjutnya ini ternyata ada situasi yang negatif Sobat Football United. Kalau Sobat Football United jeli ya, ada satu nama yang tidak ada di lini belakang Manchester United. Lisandro Martinez absen, Harry Maguire absen, Leny Yoro Sobat Football United. Kalau 2 pemain senior, Maguire dan juga Lisandro Martinez absen karena hukuman kartu merah yang diperoleh di pertandingan sebelumnya masing-masing ya. Leny Yoro, kabar terbaru ya. Ternyata Leny Yoro ada kekhawatiran kalau musimnya sudah selesai. Wow. Leny Yoro absen ketika menghadapi Chelsea nanti ini. Ini kabar yang terbaru. Sumbernya dari Samuel Luhrs. Sekali lagi, Leny Yoro Sobat Football United ini bahkan tidak termasuk di skuad yang dibawa ke Stamford Bridge. Jadi Leny Yoro ini cedera dan tidak ikut serta di skuad Manchester United ke London menghadapi Chelsea. Belum ada informasi lebih lanjut ya, cedera dari Leny Yoro ini apa. Tapi ada kekhawatiran bahkan kemungkinan dia ini akan absen sampai dengan akhir musim. Artinya apa? Manchester United dalam krisis lini belakang ketika bertandang ke Stamford Bridge. Manchester United akan tanpa Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, dan juga Leny Yoro. 4 center back dari Manchester United ini akan absen. Ini sekali lagi kabar yang tidak baik. Ini kabar buruk menurut gue. Nah, dari situ siapa yang akan mengisi posisi lini belakang center back dari Manchester United? Kalau melihat pilihan-pilihan ya, Eden Hazard menurut gue akan tampil sebagai starter. Kemungkinan besar seperti itu. Siapa yang akan mendampingi Eden Hazard? Menurut gue ada beberapa kemungkinan. Pertama, Casemiro. Bisa jadi Casemiro di drop sebagai center back. Ini bukan situasi yang pertama kali bagi Casemiro di drop sebagai center back. Tapi kalau itu dilakukan, ya lini tengah Manchester United, sektor pivot dari Manchester United ini akan ada dalam situasi yang tidak ideal ya. Kobbie Mainoo akan dipasangkan dengan siapa? Dengan Manuel Ugarte. Situasi yang meragukan bagi gue. Meragukan dari sisi kualitas ya, terutama Ugarte. Itu kalau Casemiro di drop sebagai center back. Pilihan lainnya kalau melihat nama-nama yang ada di lini belakang, Nocer Mazraoui bisa juga tampil sebagai center back. Dalam situasi 3 back dia sempat tampil juga sebagai center back ya. Luke Shaw menurut gue juga punya peluang akan diturunkan, diduetkan dengan Eden Hazard. Pemain berpengalaman ini dari Manchester United, pemain senior ya, dan juga beberapa kali dia pernah dimainkan dalam posisi center back. Jadi dia juga memiliki peluang nih untuk diturunkan sebagai center back. Dan kalau gue lihat keadaannya, nampaknya peluang terbesar untuk posisi center back Manchester United menghadapi Chelsea ini akan diisi oleh Eden Hazard dan juga oleh Luke Shaw menurut gue. Jadi Eden Hazard sebelah kanan, Luke Shaw sebelah kiri. Di mana Luke Shaw punya, menurut gue ya, lebih punya fleksibilitas
posisi yang versatile itu sudah ditunjukkan. Dia bisa bermain sebagai fullback di kiri, wingback di kiri. Dia juga pernah bermain sebagai center back di sebelah kiri. Jadi gue perkirakan Luke Shaw yang akan tampil sebagai center back, sebagai partner dari Eden Heaven di posisi back tengah Manchester United. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan posisi fullback? Fullback sebelah kanan menurut gue akan ditempati oleh Diogo Dalot. Fullback sebelah kiri ya hanya ada 2 pilihan ya, Nocer Mazraoui dan juga Tyrell Malacia. Nampaknya Nocer Mazraoui yang akan diturunkan. Tapi Sobat Football United bisa dilihat ya, dari 4 pemain belakang, bek kanan, bek kiri, 2 bek tengah, lalu yang duduk di bangku cadangan hanya ada Tyrell Malacia saja nih. Hanya ada Tyrell Malacia. Wow. Dan gua nggak tahu ya, apakah bisa nih 4 pemain belakang dari Manchester United punya kemampuan untuk bermain 90 menit. Ini juga merupakan sebuah pertanyaan, karena gue secara ringan amatiran gue meragukan Tyrell Malacia. Terakhir kesempatan yang diberikan ketika menghadapi Newcastle United, dia membuat blunder, dan blunder itu yang mengakibatkan kekalahan bagi Manchester United. Tyrell Malacia, pemain ini yang ya sebenarnya diproyeksi untuk dilepaskan ya oleh Manchester United di bursa transfer musim panas dan juga musim dingin, tapi karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan dari sisi ya mungkin ketertarikan klub, harga dan lain-lain, akhirnya dia tetap berada di Manchester United. Tapi menit bermain dari Tyrell Malacia ini sangat minimal banget. Iya, dia berlatih bersama dengan tim utama, tapi berlatih dan bertanding ini situasi yang berbeda menurut gue. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran betul bagi gue secara ringan amatiran. Dari sisi kedalaman skuad, dari sisi kualitas, ini compang-camping banget ya situasinya, terutama untuk posisi center back. Ini bukan situasi yang ideal, ini jauh benar dari ideal. Manchester United harus tampil dengan Eden Heaven dan juga Luke Shaw. Menurut perkiraan gue di center back, ini situasi yang sangat mengkhawatirkan Sobat Football United. Gue gak tahu apakah 2 pemain ini sering berlatih bersama di Carrington, artinya sudah punya komunikasi, koneksivitas satu di antara yang lainnya, sehingga ya bisa bekerja sama dengan baik. Ini merupakan sebuah keraguan betul bagi gue secara ringan amatiran. Lini belakang Manchester United di 2 pertandingan terakhir juga menunjukkan sebuah kerapuhan kalau dilihat dari sisi angka kebobolan. Menghadapi Leeds United kebobolan 2, menghadapi Bournemouth juga kebobolan 2. Dan ditambah dengan ya ini tadi ya, pasangan apa menurut gue, pasangan dadakan ya, Luke Shaw dan juga Eden Heaven. Ini situasi yang jelas betul sangat tidak menguntungkan bagi Manchester United. Ditambah lagi misalnya kebugaran dari seorang Kobbie Mainoo, apakah dia sudah betul-betul fit untuk bisa diturunkan, karena lini tengah 2 pemain pivot dari Manchester United akan menjadi perisai sebelum pemain-pemain lawan Chelsea itu masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Sehingga pemain pivot 2 gelandang di depan 2 center back Manchester United ini juga penting untuk bisa bermain dengan maksimal. Wow, Manchester United yang secara mengejutkan kalah menghadapi Leeds United, kehilangan poin dari sebagian besar prediksi bahwa mereka akan mampu memenangkan pertandingan menghadapi tim yang sedang berjuang ya untuk lolos dari zona degradasi, tapi kenyataannya mereka justru kalah. Dan mereka tentu saja berusaha betul untuk tidak kalah lagi menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, tapi menurut gua faktor karakter, faktor mental ini nampaknya yang menjadi modal utama dari Manchester United. Karena kalau kita berbicara situasi teknis, ya Manchester United compang-camping dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas, terutama di lini belakang. Dan kalau kita berbicara terkait dengan sepak bola adalah permainan tim, permainan kolektif. Ketika ada 1 atau 2 posisi tidak bisa maksimal, maka ini bisa jadi akan mempengaruhi keadaan secara keseluruhan. Sobat Football United, ini membuat pertandingan nanti akan menjadi ngeri-ngeri sedap ya menurut gua. Pertandingan menghadapi Chelsea, di mana Chelsea juga tentu saja mengincar kemenangan untuk menjaga terus peluang mereka untuk terus bersaing, bisa menyodok ke zona Liga Champions untuk musim ini ya, supaya mereka juga tetap bisa bermain di Eropa untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United nih keadaan kali ini? Optimis Manchester United bisa mendapatkan poin di Stamford Bridge atau pesimis? Silakan drop di kolom komen. Oh ya, bagaimana dengan solusi lini belakang versi Sobat Football United? Drop juga di lini komen. Terima kasih banyak
sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.